Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sahabat markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah takwa adalah sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di dalam kehidupan kita. Itu disebabkan karena tujuan utama kita diciptakan di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan agar kemudian ibadah itu berbuah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan kita kepada surga. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara masalah definisi takwa, masalah keutamaan takwa, masalah kemuliaan takwa dan sebagainya, karena itu semua pasti pemirsa sudah mengetahuinya. Tapi ada satu sisi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai takwa tersebut yang dikaitkan dengan kitabullah, ya, Al-Quran. Sebelumnya takwa itu ada beberapa versi dari pengertiannya di dalam istilah ulama kita, tapi inti dari semua pengertian dari ulama kita tersebut adalah yang mengatakan at-taqwa al-imtithalu li awamirillah, ya, adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, washtinabu amma naha anhu, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan ilmu. Ya. Dan ada juga yang mengatakan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya at-taqwa itu adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di permukaan bumi ini dilandasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa harap, sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-khaufu war raja harus senantiasa berimbang di dalam kehidupan manusia. Tapi ulama kita mengatakan ketika manusia dalam keadaan sehat, al-khauf itu, rasa takut itu harus senantiasa lebih besar dibandingkan rasa harap. Dan kita katakan tadi bahwasanya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan takwa itu adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari takwa. Ya. Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin mengajak pemirsa merenungi dan mentadaburi beberapa ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat ini ada kata-kata takwa di situ, dan betapa banyak ya tersebar di ayat-ayat Al-Quran tentang kalimat takwa itu, ya, entah dari segi bahasanya, dari segi istilah syar'inya dan sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas tentang bagaimana takwa itu di dalam Al-Quran digandengkan dengan fi'il atau kata kerja, ya,
dan digandengkan dengan beberapa ayat yang dimana ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh seorang hamba di situ atau ada larangan Allah. Ya. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara masalah syariat. Ya. Hubungan kita kepada Allah seperti berpuasa, haji. Ya. Ada juga masalah larangan Allah seperti riba, talak dan sebagainya, yang dimana di situ ada kata-kata takwa di sini. Di sini kita bahas sisi itu. Bagaimana kata-kata takwa itu digandingkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang dimana ayat ini dianggap oleh ulama kita ayatul ahkam, ya, ayat tentang hukum syariat, ya, atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sesuatu, dan di situ ada kalimat takwa di situ. Ya. Hikmahnya apa hubungannya? Ya. Pertama jemaah sekalian, jadi saya akan membagi dua. Ya. Pertama, bagaimana takwa itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba Allah Subhanahu ayat tersebut membahas tentang hubungan kita kepada Allah. Ya, bagaimana takwa itu mengantarkan kita melaksanakan perintah Allah tersebut dengan sempurna, ya, dan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam perintah atau syarat itu digandingkan dengan kalimat wa'ala tatak. Saya kasih contoh. Ya, kita tahu bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, ya, yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan, yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Ya. Misal saja bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah puasa, dan ini salah satu rukun Islam, ya, di mana puasa ini adalah salah satu perintah syariat yang menghubungkan diri kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemirsa sekalian, di dalam surah Al-Baqarah 183, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Namun bagaimana sih bentuk takwa itu ketika buah dari takwa itu ketika kita melaksanakan puasa? Nah, ini inti pembahasan yang mau saya sampaikan dari membedah ayat-ayat takwa tersebut yang menjadi tema pembahasan kita. Ya, jadi hikmahnya takwa ada pada perintah atau syariat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ketika Allah SWT berfirman misalnya masalah puasa, ya, dan amalan-amalan yang akan saya sebutkan pada ceramah kali ini, ketika ada kata-kata takwa di situ menunjukkan bahwasanya amalan itu harus diperhatikan, karena tidak ada perintah atau larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau ayatul ahkam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang bersanding dengan kata-kata takwa, kecuali perintah atau larangan itu sangat harus diperhatikan. Karena kata-kata takwa itu adalah kata-kata yang menghadirkan rasa takut di dalam hati seorang hamba. Ya. Yang dimana takwa itu adalah tujuan kita beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan ketakwaan. Berarti ketika ada kata kerja, ada perintah, ada larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang Allah gandingkan dengan kalimat takwa, itu menunjukkan bahwasanya
perintah atau larangan itu harus betul-betul diperhatikan. Saya kasih contoh tentang perintah dan larangan yang berhubungan dengan Allah dulu. Seperti puasa misalnya, yang jelas ya, Allah mengatakan kalian diperintahkan berpuasa agar kalian bertakwa. Bagaimana sih? Bagaimana sih puasa itu mengantarkan kita kepada ketakwaan? Ulama tafsir itu sudah membahas di dalam Al-Quran, di dalam buku-buku mereka. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya bagaimana puasa itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, ya, karena puasa itu ketika ulama tafsir menggali hikmahnya, bagaimana puasa itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, karena puasa di dalam berpuasa itu misalnya seseorang itu bisa menahan syahwatnya. Karena dengan berpuasa, ya, syahwat itu akan bisa tertekan. Ya, karena karena sesungguhnya aliran atau cara syaitan masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah yang dimana di dalam aliran darah itu ada makanan, minuman di situ. Ya. Maka ketika orang-orang berpuasa, dia menyempitkan jalannya masuknya syaitan pada aliran darah itu karena dia menyedikitkan makan dan minumnya atau menahan makan dan minumnya. Jadi hikmah puasa itu ketika melaksanakan puasa, orang bisa mencapai derajat takwa karena dalam berpuasa itu jamaah sekalian atau pemirsa sekalian itu bisa menekan syahwat seseorang. Kemudian dan juga diantara bentuk hubungan puasa dengan takwa itu adalah ketika berpuasa itu seseorang itu dilatih untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang mubah tadinya, makan, minum, berhubungan suami istri, yang dimana syahwat manusia selalu cenderung kepadanya. Ya, tapi dia tinggalkan karena Allah, disitulah buah ketakwaannya. Nah, dia dilatih. Ya, makanya dengan berpuasa itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang sudah terlatih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan dia kepada ketakwaan. Karena dia sudah terlatih meninggalkan sesuatu karena Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah buah ketakwaannya. Ya. Begitupun ketika dia berpuasa misalnya, dia dia melihat dan merasakan bagaimana saudara-saudaranya yang miskin di luar sana merasakan kelaparan. Yang kemudian ketika dia merasakan kelaparan, ya dia muncul di dalam hati keinginan untuk saudaranya karena kehausan, maka dengan puasa itu dia termotivasi ya untuk menolong saudaranya ya dan memberikan makan kepada saudara yang tersebut. Disitulah buah takwanya. Ya. Itu bagaimana takwa itu mengantarkan seseorang kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kepadanya. Ya, seperti juga haji, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyelipkan kata-kata takwa di dalam perintah haji. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di dalam ayat-ayat haji selalu Allah sandingkan dengan kalimat takwa karena perintah haji itu perintah yang sangat besar, perintah yang sangat berat bagi jiwa. Dilarang memotong kuku, ya, dilarang mencukur rambut, ya, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang membunuh binatang buruan, Makanya Allah sandingkan kata-kata takwa di situ agar kemudian seseorang itu menjadi tertahan. Ya. Karena uslub, ya, metode orang-orang Arab itu ketika ingin menghentikan seseorang dalam melakukan dosa, mereka mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi sekali lagi yang mau saya jadikan inti pembahasan bahwasanya bagaimana kalimat takwa itu ketika ada kalimat takwa di dalam Al-Quran yang disandingkan dengan sebuah pekerjaan atau sebuah larangan, berarti pekerjaan, perintah atau larangan tersebut harus sangat diperhatikan oleh seorang hamba untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Ya, karena ada kata-kata takwa di sini. Ya. Contohnya lagi, misalnya ketika Allah berbicara masalah ayat riba.
Ya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, Allah awali dengan kata-kata bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang kalian lakukan di zaman jahiliyah dulu. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Kenapa pemirsa sekalian? Di dalam ayat riba disandingkan kata takwa karena memang perbuatan yang sangat tercela dalam hal amal dengan sesama manusia itu riba. Ya. Kenapa? Karena riba itu diantara hikmah dilarangnya adalah membuat orang kaya itu semakin menjadi malas karena dia mengambil dia sudah mempunyai penghasilan tambahan tanpa dia harus bekerja, dan juga semakin menyebarnya kezaliman di tengah-tengah manusia. Bukankah riba itu termasuk aklu amwalun nasi bil batil, memakan harta manusia secara batil? Makanya Allah sampai-sampai mengumumkan perang, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasul. Mengumumkanlah perang kepada siapa saja yang terjun ke dalam masalah riba itu, karena memang riba adalah muamalah yang paling buruk. Muamalah yang paling buruk di tengah-tengah manusia sampai Allah mengumumkan perang. Makanya jangan heran kalau Allah sandingkan dengan kata-kata takwa. Di dalam Al-Quran, agar kemudian ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sebagian dari riba itu cukup menjadi rem bagi seorang hamba ketika membaca ayat tentang riba itu yang disandingkan dengan kata-kata takwa, karena memang riba sangat sangat berbuah, hasilnya sangat merugikan manusia dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Contohnya juga, ketika misalnya Allah berbicara masalah talak, hukum talak di dalam Al-Quran, hukum talak di dalam Al-Quran, ketika misalnya di antara hukum talak itu, ketika misalnya seorang suami, seorang suami menceraikan atau mentalak istrinya sebelum dia melakukan hubungan suami istri dengannya, tapi dia sudah menyebutkan mahar kepada calon istrinya tersebut, maka ketika dia sudah akad, kemudian dia tiba-tiba ada hal yang membuatnya harus dia mentalak istri tersebut, maka Islam datang, syariat datang mengatakan bahwasanya mahar yang telah kalian sebutkan itu dibayar setengahnya. Dibayar setengahnya. Kalau kalian memang harus menceraikannya, dibayar setengahnya, karena kalian telah menyebutkan mahar tersebut, dan setengahnya lagi kalian ambil. Tapi Allah mengatakan di ayat tersebut, wa ta'fu akhi, tasamuh, artinya memberikan semua mahar itu kepada istri kalian itu lebih dekat daripada takwa. Kenapa? Karena orang yang berjiwa besar, orang yang memiliki tasamuh, akhlak tasamuh, berlapang dada dan tanazul dengan haknya dalam masalah dunia, dia meninggalkan hak-haknya dalam masalah dunia untuk menyenangkan pihak kedua, istri, teman dan sebagainya, maka di situ letak ketakwaannya. Makanya di dalam ayat talak tersebut Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu littaqwa, jika kalian memaafkan dan memberikan semua mahar itu kepada calon istrimu itu, meskipun syariat membolehkan engkau mengambil setengahnya dan memberikan kepada calon istrimu setengahnya, tapi kalau engkau memberikan hakmu semuanya kepada istrimu, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya pemirsa sekalian, saya hanya ingin memberikan miftah pembuka bagi jemaah sekalian agar merenungi kata-kata takwa di dalam Al-Quran, yang dimana kalimat takwa tersebut ketika disandingkan dengan pekerjaan, perintah atau larangan, berarti perintah atau larangan itu harus kita perhatikan, karena tidaklah Allah menyebutkan kalimat takwa di dalam Al-Quran yang digandengkan dengan sebuah perintah atau larangan, melainkan perintah dan larangan itu betul-betul sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira ini pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit perenungan tentang ayat-ayat takwa di dalam Al-Quran, yang dimana ayat-ayat takwa ini bersandingan dengan perintah atau larangan di dalam syariat kita, yang semoga menambah rasa takut kita dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangannya yang Allah larang kepada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.